Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Gaptek News. Seperti biasa, kalau kita udah masuk ke Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita yang menurut gue menarik tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, jadi untuk Gaptek News kali ini sebenarnya highlightnya itu ya tetap ada beberapa sih, tapi dari satu sumber nih. Karena di sini gue pingin merecap launch event dari Samsung kemarin. Karena menurut gue ini adalah launch event yang sangat-sangat menarik. Nggak seperti biasanya, gue pikir Samsung ini ngadain Galaxy Unpacked itu biasanya ya pasti adalah launching smartphone, HP lagi gitu kan. Tapi kali ini ternyata Samsung bukan meluncurkan sebuah smartphone terbaru mereka nih di Galaxy Unpacked-nya. Dan kebetulan laptop-laptop yang compact ini memang menjadi tren lagi nih mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sekarang, karena ya orang-orang sekarang udah mulai terbiasa dengan meeting-meeting online. Habis itu produktivitasnya juga memerlukan device yang lebih fleksibel dan tentunya lebih powerful daripada smartphone. Oke, jadi langsung aja tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas ada laptop apa aja sih dari Samsung pada launch eventnya yaitu Galaxy Unpacked 2021. Pertama, yang diperkenalkan oleh Samsung itu adalah Galaxy Book Pro dan juga Book Pro 360. Galaxy Book Pro ini bisa dibilang menjadi ultrabook super tipis dan super ringan. Berat laptop ini diklaim di bawah 1 kg. Buset, ini sih keentengan kayaknya ya. Terus ketebalannya pun cuma sekitar 1,1 cm aja. Menariknya dengan ketebalan segini, Galaxy Book Pro masih memberikan slot USB Type A sehingga nggak perlu banyak dongle terhubung di sini. Sementara untuk seri Pro 360, ini adalah versi convertible, alias ini adalah Ultrabook 2-in-1. Sedikit lebih tebal tapi tetap tipis dan ringan. Oh ya, ini include dengan S Pen juga dalam paket penjualannya nanti. Kelebihan dari Pro 360, dia memiliki slot nano SIM yang mendukung 5G ataupun LTE. Jika Ultrabook ini masuk ke pasar Indonesia, harusnya akan melalui TKDN dulu untuk produksi resminya. Masing-masing dari seri Pro ataupun Pro 360 itu juga sebenarnya memiliki dua tipe. Tersedia dalam ukuran 13,3 inch dan juga 15,6 inch. Menurut gue kayaknya agak aneh ya laptop 2-in-1 kalau ukurannya 15,6 inch, tapi ya sudahlah, begitu maunya Samsung. Galaxy Book Pro series menggunakan layar AMOLED, jelas lah ya, karena ini panel unggulan buatan Samsung sendiri. Lalu soundnya di sini menggunakan speaker Dolby Atmos dari AKG, seperti halnya kerjasama Samsung dan AKG pada smartphone-nya. Samsung juga memperkenalkan charger 65 watt untuk laptopnya. Ini power adapter ukurannya jadi kecil banget, berasa seperti adapter 18 atau 20 watt bentuknya. Berikut adalah key selling point untuk Galaxy Book Pro series. Yang selanjutnya ini adalah Galaxy Book tapi non Pro. Nah, untuk non Pro ini dia punya harga yang mungkin akan jauh lebih ekonomis karena si Samsung bilang katanya ini laptop untuk semua, untuk artis, untuk konten kreator, untuk pelajar pun bisa. Hanya ada satu tipe untuk Galaxy Book, ukuran yang tersedia hanya 15,6 inch dan hinge-nya ini bisa terbuka hingga 180 derajat. Untuk spek tetap menggunakan Intel Core generasi ke-11 dengan Intel Iris Xe graphics ya. Sama seri Pro juga pakai spek begini karena Samsung mengejar Intel Evo Premium-nya di sini. Menariknya Galaxy Book ini tetap memiliki slot nano SIM. Nano SIM di sini sebenarnya bertujuan agar penggunanya bisa tetap online dimanapun meski areanya nggak ada WiFi sama sekali. Bisa dibilang sih antara versi Pro dan juga versi non Pro itu sebenarnya nggak memiliki perbedaan. Perbedaan paling jelas terlihat tuh sebenarnya ada di bagian layarnya sih. Karena untuk yang non Pro ini dia layarnya nggak touchscreen. Lalu yang paling ditunggu-tunggu ini adalah Galaxy Book Odyssey. Hadir dengan warna Mystic Black. Nah, lagi-lagi nih, kelas gaming tahun 2021 trennya emang lagi stealth kalem kayak begini. Tapi bukan karena logo. Pada launch eventnya ini, Samsung justru ngebocorin sendiri mengenai RTX 3050 Ti. Padahal Nvidia-nya aja belum mengumumkan ini. Ya, kemarin-kemarin Asus sempat juga bocor di websitenya untuk RTX 3050 Ti, tapi langsung ke take down. Kenapa Samsung pada launch event resminya nggak langsung di take down ya? Oh, gua tahu. Mungkin karena GPU RTX sendiri itu menggunakan proses fabrikasi 8 nanometer yang emang dibuat oleh Samsung. Jadi gua rasa kayaknya gara-gara ini nih, kenapa Samsung diberikan akses yang jauh lebih eksklusif untuk ngumumin RTX 3050 Ti duluan.
Ini juga sebenarnya menjadi pertanda bahwa si RTX 3050 Ti sepertinya memiliki power yang sangat-sangat rendah sehingga bisa masuk ke dalam laptop gaming super tipis seperti Samsung Galaxy Odyssey. Gue sih berharap sebenarnya performance-nya itu bisa lebih sedikit di atas RTX 2060 lah ya, karena kalau misalkan RTX 3050 Ti ini cuma setara 2060 Max Q atau posisinya di bawah sedikit dari 2060, rasa-rasanya kayaknya bakalan jadi kelihatan biasa aja. Jadi ekspektasi gue sebenarnya cukup tinggi nih untuk RTX 3050 Ti. Untuk CPU-nya menggunakan Intel Core H series generasi 11. Gue expect ini adalah Intel Core i7 11370H yang 35 watt karena laptopnya sangat tipis. Berikut adalah key point untuk spek dari Galaxy Book Odyssey. Tentunya yang paling menarik ya RTX 3050 Ti ya. Sayangnya di sini Samsung belum ngasih tahu nih display yang digunakan refresh rate-nya berapa dan resolusinya berapa. Semoga sih bukan 60 Hz ya, karena nggak dimention sama sekali. Kalau kualitas panel sih gue percayalah sama Samsung. Oke, jadi segitulah highlight berita untuk launch eventnya Samsung, yaitu Samsung Galaxy Unpacked. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah kalian tertarik dengan Samsung Galaxy Odyssey? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Komen juga kalau misalkan kalian justru lebih tertarik sama Ultrabook atau laptop si Galaxy Book-nya ya, baik itu Pro ataupun non Pro. Silakan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Menurut kalian kira-kira apakah laptopnya nih Ultrabook-nya Galaxy Book yang Pro dan yang non Pro itu kira-kira bakalan TKDN apa enggak kalau masuk ke Indonesia, atau mungkin bahkan jadinya nggak masuk sama sekali ke Indonesia karena sejauh ini Samsung Odyssey nggak pernah masuk ke Indonesia. Jadi tolonglah Samsung, ayo masukin Samsung Galaxy Odyssey ke Indonesia. Segitu aja pembahasan gue untuk kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau emang kalian ingin mensupport Gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirtnya di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.